ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Baik para ustadzat, akhwat wal ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada siang hari yang berbahagia ini kita kembali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk di majelis ilmu. Yang insyaallah pembahasan kita pada siang hari ini merupakan sesuatu amanah yang besar yang seharusnya bukan hanya sekedar teori untuk kita pelajari begitu saja, akan tetapi hendaknya kita betul-betul praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amanah itu bernama penjagaan iman keluarga. Ketika kita berbicara tentang iman, ketika kita tanyakan di manakah iman pertama kali tumbuh di dalam diri seseorang, terutama seorang anak, maka banyak kita dapati, banyak kita temukan orang-orang yang mengira seakan-akan masalah keimanan itu merupakan urusan para ustadz, urusan guru-guru yang harus membina keimanan para anak-anak. Banyak yang mengira masalah iman adalah masalah sekolah ataupun masalah pesantren. Ketika kita dapati atau kita temukan ada anak-anak yang subhanallah akhlaknya kurang bagus, tidak ada bekas-bekas keimanan di dalam hatinya, maka orang-orang akan mulai menyalahkan sekolahnya tidak bagus, gurunya tidak benar dalam mendidik, lingkungannya tidak bagus dan sebagainya. Berbagai macam alasan, berbagai macam tuduhan-tuduhan dilemparkan. Akan tetapi yang banyak tidak disadari oleh orang-orang, yang banyak tidak kita sadari sebenarnya, walaupun betul ustadz, sekolah, pesantren itu benar termasuk salah satu pendidik keimanan anak-anak kita, tetapi dasar-dasar keimanannya mulai tumbuh justru dari dalam rumah-rumah kita sendiri. Dan yang paling besar pengaruhnya ketika di dalam rumah tersebut, baik memiliki atau tidak memiliki keimanan, yang paling besar pengaruhnya adalah seorang ibu. Maka kita katakan di dalam rumah-rumah kita, terkadang rumah-rumah kita itu bisa menjadi taman-taman iman. Kalau orang tua memiliki keimanan yang bagus. Akan tetapi terkadang rumah juga bisa menjadi tempat iman itu pelan-pelan padam. Ketika orang tuanya justru tak memiliki keimanan, ketika ibunya tidak membekali diri dengan keimanan, anaknya belajar di sekolah, anaknya belajar di pesantren, justru setelah pulang ke rumah, orang tuanya yang memadamkan nilai-nilai keimanan dari hati anak-anak mereka. Tak bisa kita menyalahkan anak-anak kita, anak-anak yang bermasalah, anak yang begini, anak yang begitu. Tak bisa kita menyalahkan anak-anak. Karena kita tahu Nabi SAW sudah mengatakan, sudah mengabarkan kepada kita semua, bahwasanya anak-anak ketika dilahirkan ke atas dunia, itu semua anak-anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, dalam keadaan bersih. Nabi SAW diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim di dalam kitab sahihnya, kata Nabi SAW, "Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah."
Tidak ada seorang anak pun yang dilahirkan ke dunia ini illa yuladu 'alal fitrah, kecuali mereka semua dilahirkan di atas fitrah yang bersih. Fa abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Maka kedua orang tuanya lah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menjadikan mereka Yahudi, yang menjadikan mereka Nasrani, dan yang menjadikan mereka Majusi. Dan di lingkungan kita hari ini termasuk anak-anak kita dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas fitrah bersih. Kemudian orang tuanya lah yang tidak menanamkan keimanan, orang tuanya lah yang merusak nilai keimanan, nilai kesucian dari hati anak-anak mereka. Fitrah anak-anak yang dilahirkan ke atas dunia oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya suci. Anak-anak akan condong kepada mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap anak yang lahir akan condong mudah untuk menerima kebaikan. Tinggal kita sebagai orang tua, apakah fitrah anak tersebut kita rawat dengan baik, ataukah kita justru merusak fitrah anak-anak kita. Dan yang paling besar pengaruhnya kita katakan tadi, perusak fitrah anak terbesar adalah kedua orang tuanya. Dan ini kelak akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau sampai nilai-nilai keimanan tidak ada di dalam hati anak-anak kita, kita akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mengabarkan di dalam hadis Bukhari dan Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah ra'in. Setiap kalian adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang ia pimpin. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fal imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Seorang pemimpin, pemimpin suatu daerah, pemimpin suatu negara, mereka adalah ra'in, mereka pemimpin, wa mas'ulun an ra'iyatihi, mereka akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala tentang rakyat yang mereka pimpin. Jadi seorang imam, seorang pimpinan kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah terhadap rakyat yang mereka pimpin. Tapi masalah pimpinan tidak hanya sebatas di situ saja. Pimpinan, pemimpin yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap kita adalah pemimpin, jauh lebih luas daripada hanya sekedar memimpin suatu daerah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, warrajulu ra'in fi ahli. Seorang laki-laki juga merupakan seorang pemimpin atas keluarganya. Wa mas'ulun an ra'iyatihi, dan dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang keluarga yang ia pimpin. Laki-laki sebagai kepala keluarga akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala tentang semua anggota keluarganya. Dan perempuan bagaimana? Perempuan tidak lepas dari permintaan pertanggungjawaban dari Allah Subhanahu wa taala tersebut. Allah katakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan berikutnya, wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha. Begitupun perempuan, setiap perempuan mereka juga dianggap sebagai seorang pemimpin di rumah suaminya. Bukan memimpin suaminya, tapi memimpin yang ditinggalkan oleh suaminya di rumah suaminya. Wa mas'ulatun an ra'iyatiha, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban terhadap semua yang ditinggalkan oleh suami di rumah. Harta suami yang dititipkan kepada kita, kepercayaan yang diberikan oleh suami kepada kita, anak-anak yang dititipkan, yang ditinggalkan oleh suami dengan kita, semuanya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan seorang pembantu pun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal khadimu ra'in fi mali sayyidihi wa mas'ulun an ra'iyatihi.
Bahkan seorang pembantu pun merupakan seorang pemimpin. Dia memimpin harta yang dititipkan oleh tuannya, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban terhadap atas apa yang ia pimpin tersebut. Ya, maka dari hadis ini, ya fokus kita adalah kepada para ibu-ibu. Ini menjelaskan kepada kita semua bahwasanya ibu-ibu pun, ummahat sekalipun, merupakan pemimpin, dan kepemimpinan tak harus selalu tentang bagaimana memerintah. Memimpin tak harus selalu bagaimana memerintah, tapi masalah memimpin juga adalah soal membentuk keimanan di atas rumah kita. Maka tugas seorang ibu, tidak bisa kita normalisasi tugas seorang ibu adalah tinggal masak, nyuci, beres-beres rumah dan seterusnya, tidak. Karena tidak hanya sebatas itu, tidak hanya sebatas mengasuh anak, tetapi tugas seorang ibu lebih penting dari itu, yaitu menjaga iman di dalam rumah-rumah mereka. Dan memang kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga keimanan ini. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga diri-diri kita, kemudian menjaga kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga diri-diri kita dan juga menjaga keluarga kita agar tidak masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Allah menginginkan dari kita semua, kita sama-sama berupaya di keluarga kita agar bagaimana caranya kita bisa masuk bersama-sama ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sebatas sehidup semati, tetapi kehidupan kita dengan keluarga kita diharapkan adalah sehidup di dunia sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, jagalah diri-diri kalian dan juga keluarga-keluarga kalian dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sering sekali kita mendengarkan ayat ini. Sering kita kali menukil ayat-ayat ini daripada asatidzah kita, tetapi kita biasanya beranggapan bahwasanya ayat ini hanya untuk sebatas laki-laki saja. Seakan-akan kita merasa yang disuruh menjaga di ayat ini kan yang disuruh adalah laki-laki. Naam. Tetapi ini berlaku untuk kita semua. Laki-laki naam disuruh untuk menjaga dirinya, untuk menjaga keluarganya. Bahkan ketika istrinya tidak memiliki ilmu agama, laki-laki wajib mengajarkannya. Ketika dia juga tidak memiliki ilmu agama, maka dia wajib membawa istrinya untuk hadir ke kajian-kajian untuk memupuk keimanan istrinya. Sehingga istrinya nanti bisa mendidik anak-anaknya dengan penuh keimanan. Jadi ayat ini bukan hanya untuk bapak-bapak saja, tapi juga berlaku untuk ibu-ibu. Karena memang ketika dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala jaga diri kalian dan keluarga kalian, yang paling banyak hidupnya bersama anak-anak, bersama keluarga, justru adalah seorang ibu. Seorang ayah mungkin bersama dengan anaknya, tapi nanti berangkat kerja, sibuk, sudah lelah, bahkan pulang terkadang tidak sempat pula bermain dengan anaknya, tidak sempat mendidik anaknya, sibuk dengan kesibukan sehari-harinya. Sementara ibu, sesibuk apapun dia akan membersamai anaknya di rumah. Maka seorang ibu jauh lebih harus memperhatikan hal tersebut. Dan ulama salaf kita, ulama-ulama kita terdahulu sangat sadar akan pentingnya peran orang tua. Pentingnya peran orang tua dalam menumbuhkan keimanan di dalam hati anak-anak mereka. Di antaranya Ibnul Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitabnya Tuhfatul Maudud bi Ahkamil Maulud, Ibnul Qayyim mengatakan, fasadul auladi innama yakunu min qibalil aba. Kata Ibnul Qayyim, sesungguhnya rusaknya anak-anak umumnya berasal dari orang tuanya sendiri. Tidak ada ceritanya anak itu rusak karena teman, tidak ada.
Jauh sebelum anak-anak rusak karena temannya, jauh sebelum anak-anak rusak karena pergaulannya. Yang pertama kali yang merusak seorang anak adalah orang tuanya. Min qibalil aba, kata Ibnul Qayyim. Datang dari orang tuanya sendiri. Wa ihmaluhum lahum wa tarku ta'limihim wa fara'idad dini wa sunanah. Ya, apa yang dilakukan oleh orang tua adalah ihmaluhum. Orang tua biasanya menelantarkan anak-anaknya wa tarku ta'limihim, dengan tidak mengajarkan mereka ilmu agama. Wa fara'idad din wa sunanah, dan mereka juga tidak mengajarkan kepada anak-anak mereka mana yang wajib, mana yang sunnah di dalam ajaran-ajaran agama Islam. Maka ketika orang tua tidak mengajarkan ini dari sedini mungkin kepada anak-anaknya, ya, maka ciri-ciri nanti ya, ketika anaknya di luar itu akan mudah sekali rusaknya. Karena memang sudah pondasi di rumahnya kita tidak benarkan. Pondasi di rumahnya yang memang kita adakan seada-adanya saja. Ya, kalau kita lihat perkataan ini, kalau kita mau merenungi perkataan Ibnul Qayyim rahimahullahu taala ini, ya tentu ini bukan sedang memojokkan kita. Tujuan beliau rahimahullahu taala mengatakan kalimat ini adalah untuk menyadarkan kita bersama bahwasanya sesungguhnya anak-anak kita, lurus atau berbeloknya anak kita, lurus atau bengkoknya anak kita, kuat atau rapuhnya anak kita, itu sangat bergantung pada kondisi di dalam rumahnya. Tergantung pada kondisi bagaimana orang tua mendidiknya dari kecil. Dan ini terutama bagi seorang ibu. Dan pendidikan, kita tahu, pendidikan hari ini, ya di zaman kita hari ini, itu jauh lebih berat daripada pendidikan ya yang dilakukan, yang dirasakan oleh ulama-ulama terdahulu. Ya, pendidikan di zaman kita sangat berat sekali. Anak-anak kita ketika mereka sudah mulai baligh, ketika mereka sudah mulai berakal, kemudian bagi orang tuanya, dan memang karena kebutuhan juga diberikan ya gadget-gadget, kemudian mereka sendirian di kamarnya, dunia ada di depan, dunia ada di hadapan mereka, ada di dalam genggaman mereka. Kalau mereka tidak diarahkan kemana harus perginya, ya mereka akan kebingungan antara yang baik, antara yang buruk. Dan yang buruk itu akan selalu lebih kuat untuk menggoda mereka. Karena memang tabiatnya manusia, jiwa-jiwa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tabiat dasarnya innan nafsa la ammaratun bisu. Ya, condongnya jiwa itu adalah kepada keburukan, dan datang kesenangan-kesenangan sementara di hadapan anak-anak kita. Ya, dan orang tuanya tidak mengarahkan, maka terjadilah kekacauan. Dan ini pun bahkan sudah dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari 1400 tahun yang lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah kabarkan kepada para sahabatnya, innaha satakunu fitnah. Ketahuilah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nanti akan terjadi, akan datang masa-masa fitnah, masa-masa ujian berat bagi kalian. Kemudian mereka bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, faqalu fa kaifa lana ya Rasulullah? Wa kaifa lana ya Rasulullah? Kaifa nasna? Lalu bagaimana nanti kami ya Rasulullah? Apa yang harus kami lakukan? Qala tarji'una ila amrikumul awwal. Ketika itu sudah terjadi, solusi satu-satunya adalah kalian kembali lagi kepada ajaran-ajaran awal kalian. Kembali lagi kepada urusan-urusan orang-orang terdahulu. Kembali lagi kepada ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dijelaskan oleh para sahabat-sahabat Nabi. Kalau kita tidak mau kembali ke sana, hanya memakai perasaan-perasaan saja, ahlan wa sahlan, ciri-ciri kita akan hancur dan kita akan terjatuh di dalam fitnah yang menggebu-gebu tersebut. Dan untuk memperbaiki umat ini, Imam Malik radhiyallahu taala, Imam Malik rahimahullahu taala mengatakan kalimat yang indah sekali, lan yuslihu akhir hadhil ummah illa bima salaha awwaluha. Tidak akan bisa menjadi baik umat-umat terakhir ini, ya, di zaman kita yang semakin jauh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, tidak akan pernah kita menjadi umat yang baik illa bima salaha awwaluha, kecuali dengan bagaimana umat-umat terdahulu menjadi baik.
Umat-umat terdahulu menjadi baik dengan mereka tetap berpegang teguh dengan Al-Quran. Ketika akidahnya, ketika tauhidnya benar-benar dipupuk dari mereka kecil. Seperti itu mereka bisa baik. Ini adalah satu-satu jalan bagaimana anak-anak kita bisa menjadi anak-anak yang baik juga. Kalau tidak mau, ya maka tidak akan pernah kita menjadi umat yang baik. Ada sebuah perkataan yang sering dinisbatkan oleh orang-orang awam kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an. Ya. Mereka menisbatkan perkataan yang sebenarnya ini bukan perkataan Ali, tetapi bisa kita ambil faidah dari perkataan tersebut. Jadi nukil juga oleh Ibnul Qayyim. Perkataannya adalah addibu auladakum fa innahum khuliqu li zamanin ghairi zamanikum. Ajarkan anak kalian, didik anak kalian dengan baik, karena sesungguhnya anak kalian ya terlahir di zaman yang berbeda dengan zaman kalian. Ya, kita tidak menemukan memang riwayat ini dari Ali bin Abi Thalib. Banyak orang-orang menisbatkan perkataan ini kepada Ali bin Abi Thalib. Ya, kita tidak menemukan riwayatnya, tetapi secara maknanya kita menemukan pada hari ini. Bagaimana kehidupan di zaman kita sangat berbeda sekali dengan kehidupan yang dihadapi oleh anak-anak kita hari ini. Afwan, ibu anaknya dah naik ke kamera. Nah, saya naik ya. Baik. Ya, perkataan ini tidak bisa kita katakan perkataan Ali bin Abi Thalib. Ya, tidak bisa kita katakan ini perkataan Ali bin Abi Thalib, tetapi secara makna ya kita memang mendapatkan hal tersebut, bahwasanya anak-anak kita hari ini hidup di zaman yang sangat-sangat jauh berbeda dengan zaman-zaman kita terdahulu. Ya, bagaimana dahulu ya anak-anak kita sebagai anak-anak sangat menghormati orang dewasa, sangat malu melakukan pelanggaran-pelanggaran. Tetapi hari ini ya kita dapati anak-anak ketika dinasehati, orang yang menasehati dilawan oleh anak-anak tersebut. Orang tua menasehati orang tuanya dilawan, guru menasehati gurunya dilawan. Ya, dan sumber penyakit pertamanya adalah memang karena kita di rumah tidak mengajarkan nilai-nilai keimanan dengan benar kepada anak-anak kita. Maka permasalahan yang kita dapati hari ini pada anak-anak kita, kurangnya adab-adab mereka, ya kurangnya nilai-nilai keimanan dan banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh anak kita, obatnya adalah sebagaimana dikatakan oleh Imam Malik tadi, kembali lagi kita ke jalan yang dilakukan oleh ulama-ulama salaf kita. Kembali kita kepada ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena keimanan, Bu. Ya, karena yang namanya keimanan itu tidak bisa hanya sekedar diwariskan. Orang tuanya soleh, ibunya Masya Allah, ayahnya Masya Allah, orang-orang soleh, anaknya jadi soleh, tidak menjamin. Ketika kita tidak tanamkan kepada anak kita, orang tuanya bagus, anaknya yang jadi biang masalah di masyarakat. Maka terkadang kita temukan, ya ada anak-anak orang-orang yang berpendidikan, tetapi di masyarakat justru anaknya yang menjadi biang-biang masalah di masyarakat. Ya, maka sekali lagi yang namanya keimanan tidak bisa hanya sekedar diwariskan, tetapi benar-benar harus ditanam di dalam diri anak-anak kita. Ya, adapun metode untuk menyampaikannya, ya strategi ataupun media yang digunakan, ya ini kita sesuai dengan perkataan yang dikatakan addibu auladakum fa innahum khuliqu li zamanin ghaira zamanikum, yakni bisa kita menggunakan menyesuaikan dengan zaman. Ya, tidak bisa kita dengan ya media kita katakan dahulu kami seperti ini, tidak. Ya, adapun untuk medianya kita harus sesuaikan dengan zaman. Adapun inti pembelajarannya adalah ya perbaiki iman, adab, akhlak mereka dari dalam terlebih dahulu. Taib, para akhwat wal ummahat, ustadzat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka muncul pertanyaan di dalam diri kita, lalu apa peran muslimah? Dan mengapa peran seorang muslimah itu sangat-sangat menentukan baik atau buruknya generasi ini? Kenapa pengaruh seorang ibu bisa begitu besar dalam permasalahan, dalam urusan keimanan di dalam rumah tangga kita? Ya, alasan pertama,
Karena seorang ibu, ya, seorang ibu adalah orang yang paling banyak membersamai anaknya. Mungkin anak kita berangkat ke sekolah, ya mungkin anak kita di sebagian kita letakkan di pesantren, ya sebagian anak kita boarding schoolnya, ya boarding school, ada yang pulang pergi anaknya, ya Ustaz kan lebih banyak di sekolah daripada di rumah, Ustaz. Tetap tidak seperti itu. Seorang anak akan membawa ya apa yang dia pelajari di rumah sampai ke sekolahnya. Jangan sampai anak kita ya justru mereka rusak di sekolah karena rusaknya kita di rumah. Ya, kesalahan kita sebagai orang tua merasa terkadang, oh Ustaz, anak kami sudah disekolahkan ke sekolah yang bagus, di sana anak-anak adabnya bagus, kalau kami tidak perlu belajar lagi. Ya, ini terkadang kesalahan fatal yang dilakukan oleh orang tua ketika merasa sekolah sudah cukup untuk mendidik anak kami. Sementara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendidik anak kita sebagai madrasah pertamanya adalah seorang ibu. Terkadang anak-anak kita kecil sampai di usia mereka sekolah, itu mereka belum bisa mendengarkan, belum mau mencerna setiap nasihat-nasihat ceramah yang disampaikan kepada mereka. Anak-anak lebih condong mereka itu untuk meniru apa yang dilakukan oleh orang-orang sekitarnya, terutama apa yang dilakukan di rumahnya. Makanya betapa banyak anak-anak bermasalah di sekolah kita temukan, kemudian ketika dipanggil, ketika ditegur dengan masalah-masalah mereka, ya mereka dengan entengnya mengatakan, di rumah kami sudah biasa seperti ini. Di rumah ayah saya juga seperti ini. Berapa anak pondok kita temukan merokok, kemudian ditegur. Ketika ditegur dengan entengnya mereka menjawab, ya sama bapak kami tidak apa-apa. Sama ayah kami diperbolehkan untuk merokok. Dan pelanggaran-pelanggaran yang lain yang dilempar oleh anak kepada orang tuanya. Ya, maka harap kita ketahui bahwasanya anak kecil, anak-anak kita dari kecilnya mereka, mulai dari mereka belum bisa berbicara, ya mereka tidak mendengarkan kita, ya tidak mengambil pelajaran dari apa yang mereka dengarkan dari kita, tetapi mereka lebih banyak mengambil pelajaran dari apa yang mereka lihat dari kita. Makanya terkadang orang tua yang sudah soleh, Masya Allah, ketika rajin melakukan sholat di rumah, ya, ibunya sering melakukan sholat sunnah, dilihat oleh anaknya dengan tanpa disuruh pun terbiasa akhirnya ikut dengan orang tuanya. Kebalikannya kalau anak laki-laki, ayahnya tidak pernah ke masjid, sholatnya selalu di rumah saja, nampak sama anaknya, ketika anaknya disuruh untuk sholat ke masjid, ayah awak rajin lo sholatnya, tapi sholat di rumahnya. Ya, ini adalah anak-anak. Ya, mereka akan mengambil nilai-nilai keimanan yang banyak dari orang tua mereka. Nah, alasan kedua kenapa ya peran muslimah sangat menentukan dalam menjaga keimanan di dalam keluarga, ya karena anak belajar dari teladan. Ya, karena anak belajar dari teladan yang mereka lihat dari ibu mereka. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala karena baiknya teladan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik bagi kalian semua. Karena kalau hanya berupa nasihat, hari ini kita nasihati, ya anaknya mendengarkan alhamdulillah, besok bisa jadi anaknya lupa. Tetapi kalau teladan yang kita berikan, contoh baik yang kita berikan kepada anak-anak kita, mereka akan selalu terngiang-ngiang dengan contoh tersebut dan mereka akan mengaplikasikan di dalam kehidupan mereka. Contoh sederhana, anak kita tanamkan, ya dilarang untuk berbohong. Tidak boleh jadi anak yang berbohong. Ketika datang temannya, memanggil untuk mengajak bermain, ayo kita pergi main, terkadang orang tuanya menunjukkan sikap berbohong. Orang tuanya keluar mengatakan, si Anu sedang tidur. Padahal anaknya sedang ada di dalam rumah. Maka dari sini anak akan mengambil pelajaran. Oh, berarti kita boleh untuk
berbohong, karena ibu saja menunjukkan sikap berbohongnya. Ketika saya dicari oleh teman saya, ibu mengatakan saya tidak di rumah. Atau kebalikannya, ya, di sebagian masyarakat, wal'iyadzubillah, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala jauhkan kita darinya, hobi meminjam, ya, bank keliling, Masya Allah sudah masuk sampai ke kampung-kampung kita. Kemudian ketika ditagih, tidak ada uang untuk membayarnya, disuruhnya anaknya keluar menyampaikan ibu sedang tidak di rumah. Maka tidak heran kalau ini kita contohkan, kita pertontonkan kepada anak-anak kita. Tidak heran nanti ketika dia punya masalah, kita tanya, dia akan meniru cara kita, dan dia akan berbohong sebagaimana kita berbohong. Anak kita ajak solat. Ya, ibu mengajak tiap hari, mengajak anaknya solat lagi, solat. Stop main HP, jangan banyak main HP. Tetapi ibunya dia perhatikan setiap hari tangannya memegang HP. Bagaimana anak akan mendengarkan nasihat kita kalau tauladan dari diri kita tidak ada untuk anak-anak kita? Ya, maka penting sekali, ya, untuk menjadi teladan di dalam rumah agar nasihat kita lebih mudah didengarkan oleh warga yang ada di dalam rumah kita. Kemudian alasan berikutnya kenapa, ya, peran muslimah sangat dibutuhkan untuk membentuk nilai-nilai keimanan. Karena suasana yang ada di dalam rumah ditentukan atau dibentuk oleh seorang ibu. Ketika mood seorang perempuan, ketika, ya, auranya sedang bagus, maka keadaan rumah akan menjadi tenang. Tetapi ketika perempuan tidak memiliki keimanan, kerjanya marah-marah saja kepada anak, ya, jangankan mendapatkan rumah yang terasa baiti jannati, rasa neraka yang ada di dalam rumah kita. Dan Nabi SAW ajarkan hal tersebut. Khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang terbaik untuk keluarganya. Tetapi kita terkadang, Masya Allah, Subhanallah, di luar rumah kita menjadi sosok yang luar biasa sekali. Menjadi sosok yang sangat baik sekali kepada semua orang. Ramah sekali kepada semua orang. Tetapi ketika kita pulang ke rumah kita, anak kita ingin berbicara, kita katakan, ibu sedang capek, nanti saja. Anak kita melakukan kesalahan sedikit, lisan kita marah-marah kepada anak kita. Ya, maka keadaan rumah ditentukan oleh keadaan seorang perempuan. Ketika seorang perempuan memiliki nilai-nilai keimanan, bisa menjaga keimanannya dengan baik, maka keadaan rumah akan menjadi jauh lebih tenang biiznillahi ta'ala. Tapi kalau sebaliknya perempuan tidak memiliki keimanan, perempuannya, ya, moodnya selalu tidak bagus, maka rumahnya pun akan terasa tidak bagus. Ketika ibu memiliki keimanan yang bagus, maka aroma keimanan akan terpancar dari rumah-rumah tersebut. Perhatikan, ketika ayah baik untuk keluarganya, seorang laki-laki berusaha baik untuk keluarganya, maka ia akan berikan hak-hak istrinya dan dia akan membantu istrinya dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah. Tetapi seorang ibu yang baik, seorang ibu yang beriman, dia akan membuat rumahnya terasa seperti surga, dan dia akan melahirkan, membentuk anak-anak yang hebat. Lihat kisah-kisah para ulama-ulama kita. Bagaimana ibu-ibu mereka, bahkan sebagian mereka tidak lagi memiliki ayah. Bagaimana akhirnya mereka tumbuh menjadi orang-orang hebat, menjadi ulama-ulama hebat, dikarenakan ibunya memiliki keimanan dan memiliki kegigihan untuk membentuk keimanan anak-anak mereka. Tidak memiliki ilmu yang banyak tidak menghalangi seorang anak menjadi anak yang hebat. Ibunya menyiapkan anaknya dari pagi, berangkat untuk menemui ustadz-ustadz yang cocok untuk mendidik anaknya. Perhatikan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, bagaimana beliau menceritakan ibunya seorang wanita solehah yang ayahnya Imam Ahmad sudah meninggal ketika Imam Ahmad masih kecil. Ibunya membesarkan Imam Ahmad seorang diri, tetapi ibunya Imam Ahmad selalu membangunkan Imam Ahmad sebelum azan subuh. Ibunya membangunkan anaknya, dimandikan anaknya, dipakaikan pakaian yang bagus, diantarkan ke majelis-majelis ilmu, diantarkan ke masjid, diantarkan menuju ulama.
untuk menjaga keimanan anaknya, untuk mendapatkan keilmuan agama anaknya. Ibundanya Imam Malik rahimahullahu ta'ala juga terkenal bagaimana ia sangat menjaga sekali adab anaknya. Imam Malik menceritakan bagaimana ibunya ketika ia kecil dipasangkan oleh ibunya sorban dari pagi, dipakaikan pakaian yang rapi, kemudian ibunya mengatakan kepadanya, pergilah engkau menemui Rabi'ah. Pergilah engkau menemui Rabi'ah dan ambil darinya adabnya sebelum engkau mengambil ilmunya. Diperhatikan sekali adabnya. Bahkan seorang guru yang mengajarkan ilmu sekalipun, ibunya tidak melepaskan begitu saja. Disuruh perhatikan adab-adabnya terlebih dahulu. Sebelum engkau mengambil ilmu dari gurumu, tiru adab dari gurumu. Bukan dengan mengompori anak-anak kita untuk melawan kepada gurunya. Yang itu kita dapati pada hari ini. Kemudian juga ada Imam Sufyan Ats-Tsauri. Bagaimana beliau yang hanya seorang tukang tenun. Yang seorang tukang tenun mengatakan kepada anaknya, ya bunayya utlubil ilma wa ana akfika bima'zali. Wahai anakku, berangkatlah engkau untuk menuntut ilmu, pergilah untuk menuntut ilmu, dan saya akan memenuhi seluruh kebutuhanmu dengan hasil tenunanku. Tak masalah dananya habis, tak masalah uangnya habis. Yang penting anaknya bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Begitupun Imam Syafi'i. Bagaimana ibundanya Imam Syafi'i rela berpisah dengan anaknya yang kecil, bahkan mengatakan perkataan yang sangat membuat sedih Imam Syafi'i. Pergilah engkau untuk belajar dan tidak usah pulang-pulang. Anaknya masih kecil disuruh belajar, dikatakan tidak usah pulang-pulang. Dan kalaupun nanti seandainya di tengah perjalanan belajarmu engkau mendengar kabar kematianku, tidak usah pulang, biarlah nanti kita ketemunya di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengorbanan yang dilakukan oleh seorang ibu demi menjaga keimanan anak-anak mereka. Lebih ke sana lagi kita perhatikan bagaimana putrinya Abu Bakar radhiyallahu taala an, Asma binti Abu Bakar. Bagaimana Asma dengan prinsip-prinsipnya yang begitu kuat. Anaknya Abdullah bin Zubair pernah berada di kondisi yang sangat genting sekali. Dikepung oleh musuh-musuhnya dan terancam akan dibunuh. Tidak ada ceritanya Asma bilang, ayo nak sembunyi, kita pulang dulu ke rumah. Tidak. Asma mengatakan kepada anaknya, ya bunayya in kunta 'alal haqqi famdi 'alai fa innal mauta 'alal haqqi hayah. Wahai anakku, kalau seandainya yang kamu lakukan adalah benar, tidak perlu takut, maju. Kalau yang kamu lakukan, kamu berada di jalan hak, di jalan yang benar, famdi alai, silakan engkau lanjutkan. Fa innal mauti 'alal haqqi hayah. Karena sesungguhnya matimu di atas jalan kebenaran itu merupakan suatu kehidupan untukmu. Disupport anaknya untuk belajar agama, bukan ditangisi. Maka support anak kita selalu. Kalau di rumah kita merasa belum bisa maksimal untuk menjaga keimanan anak kita, maka hendaknya kita dukung anak-anak kita untuk senantiasa bisa mendapatkan keimanan ataupun keilmuan dari para ulama. Dan kalau seandainya para ummahat, para ibu-ibu, qadarullah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ujian melalui suaminya. Kalaupun kita memiliki suami yang Masya Allah, Ustaz, kamilah mengaji sekian tahun, tapi suami kami belum mengaji. Suami kami masih akhlaknya wal'iyadzubillah, Ustaz, lelah, Ustaz. Maka contohlah istrinya Fir'aun. Perhatikan Asiyah. Bagaimana ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak minta untuk berpisah dengan Fir'aun, tidak. Ia hanya meminta, Rabbi ibnili 'indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini minal qaumidz zalimin. Ya Allah, bangunkan. Saya sudah berusaha sabar menghadapi suamiku, ya Allah. Suamiku masih seperti ini. Saya sudah seperti ini. Suamiku masih juga seperti ini. Maka sabar.
Tidak ada orang yang lebih buruk daripada Fir'aun. Istrinya bisa bersabar terhadapnya. Bagaimana? Kita yang belum sampai ke derajat Fir'aun, maka berusahalah untuk bersabar menghadapi suami kita kalau memang belum diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan banyak lagi kisah-kisah daripada ibunda-ibundanya para ulama. Bagaimana mereka dengan sabarnya, dengan pengorbanannya, akhirnya bisa membentuk anak-anak yang luar biasa. Karena memang keimanan ya tidak pernah dibentuk dengan kemewahan. Tidak ada ceritanya diberikan kehidupan yang mewah kepada anak, lalu nanti akan tumbuh keimanannya, tidak ada. Dan juga keimanan tidak pernah tumbuh dengan teriakan-teriakan seorang ibu. Oh, semakin memarahi anaknya, semakin diomeli, terkadang iman anaknya justru semakin jauh merosotnya. Tetapi keimanan seorang anak lahir dari pengorbanan seorang ibu. Keimanan seorang anak lahir dari doa tulus seorang ibu dan keteladanan yang ditampakkan oleh seorang ibu. Iman di dalam keluarga ya dijaga bukan dengan kemewahan tetapi dengan keistiqomahan kita melakukan amal-amal baik. Dan wanita-wanita soleh yang berjuang di balik layar, memang kebanyakan mereka tidak terkenal, nama-nama mereka tidak terkenal, tetapi sungguh pengaruh mereka kekal sampai ke akhirat kelak biiznillah. Para akhwat wal ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa saja yang bisa kita lakukan? Ya, peran kita di rumah kita, ya apa yang bisa kita lakukan untuk menjaga keimanan di dalam keluarga kita masing-masing? Hal yang pertama yang bisa kita lakukan, ya tentu saja bukan dengan ya banyak ceramah, rajin ikut kajian lalu kemudian rajin berceramah di rumah, bukan. Hal pertama yang perlu kita lakukan, ya peran yang paling besar kita bisa lakukan untuk menjaga keimanan di dalam keluarga kita adalah dengan ya menjaga iman diri kita sendiri. Tingkatkan keimanan diri kita sendiri. Jangan pernah kita berharap keluarga kita keimanan akan bercahaya di dalam rumah kita kalau masing-masing individunya, masing-masing kitanya, ibunya, ayahnya tidak mau meningkatkan keimanannya. Jangan pernah berharap ya keimanan akan bersinar di dalam rumah-rumah kita. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri kalian terlebih dahulu. Ya, kalau kita naik pesawat ketika terjadi masalah, ya pramugarinya akan mengatakan, ya ambil oksigennya untuk diri kita dulu, baru diberikan kepada orang lain. Baru diberikan kepada anak kita. Ya gitu pun dalam masalah agama, dalam masalah keimanan. Ketika kita menginginkan keimanan untuk anak kita, untuk keluarga kita, perbaiki keimanan diri kita. Perbanyak amal-amal istiqomah yang bisa kita lakukan. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang yang beriman, perbanyaklah berzikir kepada Allah. Dan mulai dengan amalan-amalan ringan yang bisa kita istiqomah untuk melakukannya. Jangan setiap pulang dari kajian, kemudian kita termotivasi, bermimpi untuk melakukan amalan yang luar biasa besar sekaligus. Lalu kemudian jalan sehari, jalan 2 hari, besoknya hilang. Jangan. Tapi mulai dengan melakukan ketaatan-ketaatan yang kecil, yang kita bisa istiqomah untuk melakukannya. Kata Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW, ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah adwamuha wa in qalla. Amalan yang bisa kita rutin istiqomah untuk melakukannya walaupun amalan tersebut sedikit. Ya, maka mulai dengan amalan-amalan ringan yang bisa kita lakukan. Solat tepat waktu, tampakkan kepada anak kita. Untuk ayahnya bisa solat tepat waktu tapi berangkat ke masjid. Kalau bisa berangkatnya sebelum iqamah, kalau bisa lagi sebelum azan. Biasakan dari hal-hal yang kecil. Biasakan untuk zikir-zikir ringan di sela-sela waktu kosong kita, sehingga anak-anak kita melihat ya kehidupan bundanya, kehidupan ibunya sehari-hari di waktu-waktu kosongnya, ketika sedang memasak, ketika sedang mencuci, lafaz yang keluar dari lisan ibundanya adalah kalimat-kalimat thayyibah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian mulai jaga hati kita, jangan banyak mengeluh. Ketika seorang perempuan banyak mengeluh, apapun yang dia keluhkan, sifat suaminya, keluhan
ya dari ekonomi yang dia rasakan, keluhan belajar anaknya yang menurun, keluhan-keluhan yang kita tampakkan setiap hari, itu juga akan menurunkan keimanan dari anak kita. Mereka pun akan terbiasa menjadi seseorang yang suka mengeluh dan mengeluh. Ya, kemudian yang juga kita bisa jaga, yang bisa kita lakukan sebagai seorang muslimah, yang kedua adalah senantiasa menjaga lisan dan akhlak kita di dalam rumah. Seberat apapun hari yang kita lewati di luar rumah, apakah kita sebagai orang yang bekerja di luar rumah, atau orang yang sebenarnya tidak bekerja di luar rumah, tapi bekerja dengan kesibukan rumah yang luar biasa, selelah apapun kita, upayakan untuk selalu menjaga lisan dan akhlak kita, terutama di hadapan anak-anak kita. Kalau tidak bisa kita berkata baik, kalau sudah terlalu kesal sekali dengan keadaan, diam. Ini ditunjukkan oleh Nabi SAW. Man kana yu'minu billah billahi wal yaumil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, falyaqul khairan aw liyasmut. Maka hendaklah yang keluar dari lisannya, hendaklah yang dia katakan perkataan-perkataan yang baik, atau hendaklah dia diam. Kalau tidak sanggup untuk berkata baik, sudah terlalu lelah, sudah terlalu banyak masalah yang dihadapi, diam. Ini adalah petunjuk dari Nabi SAW. Nanti kalau sudah mereda, kalau sudah agak ringan masalahnya, mulai kita carikan solusinya. Karena anak kita, cara marah anak kita, cara temperamen anak-anak hari ini, itu mereka dapatkan dari orang tuanya yang juga temperamen dalam mendidik anak-anaknya di rumah. Ketika kita bisa bersabar, maka insya Allah anak kita pun akan belajar sabar dalam menghadapi masalah-masalah yang mereka temui. Ketika kita pandai bersyukur di dalam kehidupan kita, anak-anak kita pun akan pandai bersyukur di dalam kehidupan sehari-harinya. Ya, semarah apapun kita. Perhatikan kisah Imam Masjidil Haram, kisah Syekh As-Sudais hafizahullah ta'ala. Bagaimana diceritakan ketika ia masih kecil. Namanya anak kecil hobi bermain-main pasir. Kemudian ibunya masak yang banyak karena akan kedatangan seorang tamu. Ibunya akan kedatangan tamu, sudah masak, Sudais mengambil pasir memasukkan ke dalam makanan ibunya. Mungkin kita di posisi itu akan langsung mulai heboh marah kepada anak kita. Tetapi perhatikan ibundanya Sudais hafizahullah ta'ala. Beliau mengatakan, semoga kelak engkau menjadi imam di Masjidil Haram. Hatinya sedang marah kepada anaknya, tapi yang keluar dari lisannya adalah doa yang baik untuk anaknya. Karena doa dari seorang ibu akan mempengaruhi baik buruk masa depan seorang anak. Ketika kita doakan anak kita dengan keburukan, ya suatu saat kita akan menangis sedih melihat doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hati-hati sekali dengan lisan kita. Semarah apapun kita, tolong dijaga lisan kita, ya demi kebahagiaan, demi keimanan anak kita ke depannya. Dan itu merupakan kisah yang mustahil bisa dilupakan oleh As-Sudais. Mustahil dia bisa melupakan kisah indah yang dilakukan oleh ibunya tersebut. Setelah dia dewasa, tahu anak yang dengan masalah-masalah, mungkin kalau kita di posisi itu, kita akan, kalau tidak kekanai tangan anaknya, minimal kena ocehan yang tidak ada habisnya. Nah, kemudian berikutnya yang bisa kita lakukan, peran yang bisa kita lakukan adalah menanamkan iman lewat kebiasaan-kebiasaan kecil tetapi konsisten. Sebagaimana tadi kita sampaikan hadisnya, amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adwamuha wa in qalla, adalah amalan yang konsisten dilakukan, tetapi walaupun dia kecil. Jangan lemparkan untuk pembelajaran anak kita hanya kepada guru-guru saja. Sayang amal jariah anak kita berikan hanya kepada gurunya saja. Didik anak kita dari kecilnya. Minimal untuk anak kita ngaji bagusnya nanti naam sama guru. Tapi Al-Fatihahnya dari awal saya mau mengambil jatah jariah ini. Karena dia akan baca di setiap solatnya nanti. Kita yang mengenalkan huruf kepada anak-anak kita. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu untuk salat dan bersabarlah
dalam menjalankannya. Sabar, bukan wasbir tapi wastobir, sabar yang terus-terusan. Seberat apapun ya tetap selalu bersabar. Ya, lakukan kebiasaan-kebiasaan baik bersama dengan anak kita. Hal-hal ringan yang bisa kita lakukan selalu bersama anak kita adalah dengan membaca doa-doa harian. Setiap mau pakai baju, ajarkan baca doa. Setiap berkaca, ajarkan baca doa. Mau masuk kamar mandi, ajarkan baca doa anak kita. Praktekkan oleh kita, lalu minta anak kita juga melakukan hal yang sama. Biasakan hal-hal yang kecil. Kemudian ajarkan anak kita untuk senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam segala kondisi. Anak kita mau berangkat sekolah minta uang jajan, ajarkan kepada anak kita, sudah minta sama Allah atau belum? Sehingga anak kita sadar segala sesuatu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ayah, bunda, ibu hanya sebagai perantara saja. Rezeki kamu yang ngasih adalah Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dulu kepada Allah, nanti Allah akan kasihkan. Ya, kami hanya sebagai perantara. Ajarkan kepada anak kita. Ajarkan kepada anak kita, jangan terbiasa menyalahkan orang lain. Mulai dari hal-hal sederhana. Anak kita kecil, kemudian terjatuh dia, kena kursi. Kemudian kita katakan kepada anak kita, siapa yang jahat nak? Kursi. Batokok pula kursi itu. Jangan ajarkan anak kita untuk menyalahkan orang lain, untuk mencari kambing hitam di setiap kesalahan yang ia lakukan. Ajarkan anak kita, tidak apa-apa, sakit, bunda bangun, bunda akan bantu untuk berdiri, nggak apa-apa, insya Allah nanti akan sembuh. Ajarkan anak kita, jangan ya mengait-ngaitkan sesuatu seperti itu, sehingga nanti anak kita tidak terbiasa untuk mencari-cari, melempar-lempar kesalahannya kepada orang lain. Maka kebiasaan-kebiasaan kecil yang istiqomah yang kita lakukan ini, sungguh insya Allah dia akan jauh lebih kuat daripada nasihat-nasihat yang diberikan kepada anak-anak. Bukan berarti kita tidak menasihati anak kita, naam, tetapi sesuai dengan usia mereka. Ya, jangan anak kecil kita sodori dengan dalil-dalil yang panjang, tidak paham mereka. Ya, mereka lebih butuh contoh dalam bersikap kita sehari-hari. Kemudian peran berikutnya yang bisa dilakukan oleh kita sebagai muslimah, hendaknya kita senantiasa menjaga suasana rumah kita dalam keadaan selalu tenang. Buat keadaan di dalam rumah kita selalu tenang sehingga keluarga kita nyaman untuk tinggal di dalamnya, terutama suami kita. Buat suami kita ya, itu merasakan rumahnya adalah surganya. Ketika dia lelah pulang dari kerjanya, dia tidak ingin lagi nongkrong-nongkrong dengan temannya karena di rumahnya dia bisa mendapatkan kenyamanan. Kemudian kuatkan pasangan kita dalam masalah-masalah keimanannya. Kuatkan dia. Tunjukkan kelemah lembutan kita dalam memotivasi pasangan-pasangan kita untuk melakukan kebaikan. Karena kalau cara yang kita gunakan bukan cara yang lemah lembut, ya namanya laki-laki itu bu, yang namanya laki-laki egonya jauh lebih tinggi. Ketika dia diinstruksikan oleh istrinya, ketika dia tunjukkan untuk melakukan sesuatu oleh istrinya, pantang laki-laki untuk melakukannya. Mending saya tidak usah lakukan ketika saya harus didikte oleh pasangan saya. Tetapi ketika bentuknya adalah motivasi, bentuknya adalah apresiasi dari pasangannya, maka laki-laki akan merasa dia disupport oleh istrinya, dia disayang oleh istrinya, dia dihargai oleh istrinya, sehingga dia tenang untuk melakukan hal-hal tersebut. Jadi kalau ingin meminta sesuatu kepada pasangan kita, bukan dengan menginstruksikan mereka. Tak suka laki-laki. Rasulullah SAW mengatakan, Innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zanahu, wa la yunza'u min syai'in illa syanahu. Sesungguhnya lemah lembut itu, kata Nabi SAW, tidaklah terletak pada sesuatu kecuali pasti ia akan menghiasinya. Dan tidaklah lemah lembut itu ditarik dari seseorang, tidaklah lemah lembut itu diambil dari seseorang kecuali dia pasti akan memperburuk keadaan. Ya, maka seburuk-buruknya keadaan kita, ya tetap lakukan dengan lemah lembut. Selesaikan permasalahan kita dengan lemah lembut. Ini akan membuat ya rumah kita menjadi tenang. Nabi SAW juga mengatakan, ya keadaan wanita yang terbaik di rumahnya
Kata Nabi SAW, qila Rasul pernah ditanyakan oleh para sahabatnya, ayyun nisa'i khair, wanita seperti apa yang paling bagus ya Rasulullah? Yang paling bagus ya Rasulullah? Qala allati tasurruhu idza nadhar. Wanita yang baik adalah wanita yang menyenangkan ketika kita melihat kepadanya. Wa tuti'uhu idza amar. Wanita yang baik adalah wanita yang patuh ketika diperintahkan oleh suaminya. Wala tukhalifuhu fi nafsiha wala maliha bima yakrah. Dan ia tidak menyelisihi suaminya baik dalam masalah harta ataupun tentang menjaga dirinya. Di rumah kata suaminya, dia di rumah. Jangan beli itu kata suaminya, dia tidak beli. Diberikan amanah, terserah mau digunakan untuk apa, dia gunakan sebaik-baiknya harta suaminya. Wanita terbaik. Bukan berarti allati tasurruhu idza nazar, yang paling indah ketika dilihat, bukan berarti dia adalah seorang wanita harus cantik. Oh, tidak selalu cantik. Karena wanita ada yang cantik, ada yang manis. Dan ketika dia taat kepada suaminya, kecantikannya akan bertambah di mata suaminya. Tetapi ketika sudah mulai menyelisihi suaminya, ya seindah apapun ia, secantik apapun seorang wanita, tidak ada harganya, tidak bernilai lagi di mata suaminya. Maka hendaklah kita selalu memotivasi keluarga kita, pasangan-pasangan kita untuk melakukan kebaikan dan lakukan hal tersebut dengan cara lemah lembut dan jangan menggurui. Ya, ini kesalahan kebanyakan wanita-wanita hari ini. Ya, mereka ketika mengingatkan suaminya, ketika suaminya tidak sesuai dengan yang ia inginkan, dia ambil komando, dia yang menjadi pemimpin, diinstruksikan suaminya untuk ini, untuk itu, untuk itu, untuk itu. Ya, maka mulailah masalah-masalah terjadi di dalam keluarga kita. Kemudian jadilah teman diskusi untuk suami kita. Ya, jadi teman diskusi untuk lelah dia dalam pekerjaannya, dan jadilah teman diskusinya, teman dia untuk melakukan amalan-amalan soleh. Ya, kemudian dengan itu kita lakukan insya-Allah, ya maka insya-Allah suami kita akan merasa dihormati dan dia akan lebih semangat untuk beribadahnya, dan insya-Allah tanggung jawabnya pun sebagai seorang suami akan meningkat biiznillah. Nah, kemudian yang terakhir yang tidak bisa juga kita lupakan, ya hendaklah kita selalu mengingat sabda Nabi SAW, ad-du'a silahul mu'min. Doa merupakan senjatanya seorang kaum mukminin, seorang muslim, seorang mukmin. Senjata terkuat mereka adalah dengan doa. Maka selalulah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan hidayah kepada keluarga kita, agar diberikan hidayah kepada pasangan-pasangan kita, agar diberikan hidayah kepada anak-anak kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala contohkan di dalam Al-Qur'an, Allah berikan sebagaimana doa di dalam surat Al-Furqan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Ya, perbanyak doa seperti ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Rabb kami, hab lana, berikan kepada kami, min azwajina wa dhurriyyatina, pasangan-pasangan dan keturunan sebagai penyejuk mata kami, senang hati kami dirinya. Jangan hanya menjadi masalah-masalah saja bagi kami. Kita selalu mengatakan ingin punya anak yang soleh, ingin punya anak yang berbakti. Sudahlah dari kecil kurang keimanan kita tanamkan kepada mereka. Doa untuk anak pun jarang keluar dari lisan kita. Bagaimana mungkin kita mendapatkan anak yang soleh? Maka selain yang menanamkan nilai-nilai keimanan tadi, doa kepada Allah Subhanahu wa taala tetap harus kita panjatkan. Karena terkadang kita sudah menanamkan nilai-nilai keimanan, kadang-kadang hidayah itu kalau memang tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak juga bisa didapatkan. Perhatikan contoh-contoh yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana anaknya Nabi Nuh, bagaimana panjangnya Nabi Nuh dalam dakwahnya. Anaknya sendiri tetap tidak mau mengikuti ajarannya. Itu sudah berjuang panjang. Bagaimana kalau kita yang tidak pernah berjuang untuk membentuk karakter anak kita? Perhatikan istrinya Nabi Nuh, dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika tidak akan diberi hidayah, lelah
Nabi Nuh mendakwahkan kaumnya, istrinya pengkhianatnya. Istrinya Nabi Lut atau pamannya Nabi SAW. Bagaimana pamannya Nabi bahkan sudah tahu bahwasanya Nabi SAW akan menjadi Nabi ketika kecilnya. Di usia 9 tahun atau usia 12 tahun ketika berangkat ke Syam, pamannya sudah tahu nanti ponakannya akan menjadi seorang Nabi, diberitahukan oleh pendeta. Tetapi ketika hidayah tadi tidak ada, dia menolong ponakannya tapi tidak mau beriman kepada Nabi SAW. Ya, maka selain dengan menanamkan keimanan kepada anak kita, doa jangan pernah terputus dari lisan kita. Selalu doakan keluarga kita, doakan anak-anak kita agar diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hindari kesalahan-kesalahan dalam mendidik anak yang mana kita hanya sibuk, ya, hindari kesalahan, sibuk mendidik anak, sibuk mengarahkan anak, sibuk memperbaiki anak, tapi lupa memperbaiki diri kita sendiri. Dan ini disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, disentil oleh Allah dalam Al-Qur'an. Kata Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 44, "Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum?" Apakah kalian berupaya untuk mengajak orang lain melakukan kebaikan, untuk menyuruh keluarga kalian melakukan kebaikan, untuk menyuruh orang melakukan kebaikan-kebaikan, wa tansawna anfusakum, lalu kalian melupakan diri kalian sendiri? Kala. Jangan pernah melupakan diri kita, merupakan diri kita sendiri. Ya, karena kalau teladan dari kita sudah hilang, upaya kita lakukan untuk memperbaiki keluarga kita tersebut akan susah sekali didengarkan oleh keluarga kita. Ya, kemudian kesalahan juga yang sering terjadi ketika kita dalam mendidik anak adalah, ya, ketika kita terlalu keras di dalam mendidik, atau terkadang kita terlalu lembek dalam mendidik anak kita. Ya, dan perkara yang terbaik, orang tua yang paling baik adalah mereka yang bisa memposisikan diri mereka di tengah-tengah. Tahu mereka kapan harus keras, kapan harus lembut kepada anaknya. Bukan membiarkan anaknya lembut, mau jadi apa terserah, yang penting anak kita tidak pernah diomeli. Kalau ada gurunya yang marah, saya akan turun tangan. Tidak jadi anak-anak kita. Atau tipe yang selalu keras, pendidikan zaman koloni, ya, kolonial Belanda dibawa sampai kini. Pendidikan hanya dengan ancaman-ancaman setiap hari. Kalau bentuk itu dari ketek anaknya baru umur 3 tahun, umur 4 tahun lah bisa jalan, anaknya sedang mengacok, memegang buku-buku, memegang barang-barang, up. Kalau nanti dipegang, bunda ndak bawa jalan. Kalau itu, nanti itu. Ancaman-ancaman diberikan yang banyak kepada anaknya. Besar anaknya, mulai ditakut-takuti dengan pesantren. Awas kalau jadi anak nakal. Kalau nakal, bunda masukkan ke pesantren. Subhanallah, seakan-akan pesantren adalah tempat pembuangan anak-anak mereka. Ya, maka biasakan diri kita untuk berada di tengah-tengah. Tahu kita kapan harus keras terhadap pelanggaran-pelanggaran anak kita. Tahu kapan kita harus, ya, mengulur mereka. Kapan kita harus lembut kepada anak-anak kita. Kemudian yang terakhir, yang juga penting kita perhatikan, jangan pernah meremehkan dosa-dosa kecil yang terjadi di dalam rumah kita. Jangan remehkan dosa kecil dengan mengatakan ini kan hanya. Jangan pernah meremehkan dosa-dosa kecil. Dan ini yang diperingatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, iyyakum wa muhaqqaratidz dzunub. Jauhilah bagi kalian dosa-dosa kecil. Dosa-dosa besar semua sepakat harus ditinggalkan. Dosa-dosa besar ketika dilakukan semua orang tahu itu adalah dosa. Tapi dosa-dosa kecil, hati-hati dengan dosa-dosa kecil. Kata Nabi SAW, ketika kalian berani main api, ketika kalian santai dengan dosa-dosa kecil yang terjadi di rumah-rumah kalian, maka kalian akan binasa disebabkan dengan dosa-dosa kecil tersebut. Yang terkadang sebenarnya dia besar, kita pun menganggapnya kecil. Ibu-ibu terbiasa, ya, dengan arisannya, kumpul-kumpul di rumah, kemudian di dalam majelisnya yang dibahasnya adalah keburukan-keburukan orang lain. Ghibah. Yang sebenarnya dikatakan oleh para ulama, ghibah termasuk dosa besar. Kemudian ibu-ibu dengan santainya mengatakan, kan cuman
Kan cuman membahas yang betulan terjadi, Ustaz. Memang seperti itu adanya. Atau kesalahan mengeluh yang berlebihan, ya, atau berdusta, ya, berdusta-dusta di dalam rumah kita, hendaklah kita jauhi agar keluarga kita bisa diterangi oleh cahaya-cahaya keimanan. Dan kalau semua upaya-upaya tadi sudah kita lakukan di dalam keluarga kita, maka insya Allah ya sisanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masalah pendidikan ini, Bu, masalah penanaman keimanan, masalah memupuk keimanan di dalam keluarga kita, tentu saja bukan masalah tugas kita sehari atau 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, setahun, 2 tahun, tidak. Ya, masalah keimanan itu memang harus dibangun dari hari pertamanya sampai kita keluar dari buminya Allah Subhanahu wa taala ini. Dan insya Allah ketika i'tiqad kita bagus untuk memperbaiki keimanan di dalam keluarga kita, kata Allah Subhanahu wa taala, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang sungguh-sungguh di atas jalan kami tersebut, pasti kata Allah Subhanahu wa taala, lanahdiyannahum subulana. Pasti kami akan tunjukkan mereka kepada jalan-jalan kami, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semua ini hendaklah kita upayakan untuk melakukannya. Hendaklah kita selalu tanamkan nilai-nilai keimanan kepada anak kita. Hendaklah kita selalu tunjukkan nilai-nilai keimanan tersebut kepada anak-anak kita. Dan jauhilah cara-cara mendidik yang kurang tepat. Dan perbanyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tutup pertemuan kita pada sore hari ini. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.